1 Desember 2021, Tabalong resmi berusia 56 tahun. Pembentukan Tabalong sebagai daerah otonom memiliki sejarah panjang yang diperjuangkan sejak tahun 1958. Tenaga, pemikiran, dan materi dicurahkan para penuntut berjuang untuk menjadikan Tabalong sebagai daerah otonom. Hingga akhirnya pada 1 Desember 1965, Tabalong diresmikan sebagai daerah tingkat 2. Berkat peran besar pemimpin terdahulu yang memperkuat pondasi pembangunan daerah, di usia yang ke-56, Tabalong berhasil bertransformasi menjadi kabupaten dengan pembangunan yang pesat. Terletak di posisi paling utara Kalimantan Selatan, Tabalong menjadi beranda utama Kalsel dengan calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Meski turut terdampak pandemi COVID-19, namun pemerintah Kabupaten Tabalong yang didukung berbagai pihak berhasil menekan penyebarannya melalui gerakan 1 juta masker yang dibagikan untuk masyarakat. Program ini memanfaatkan penjahit lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian. Di sisi lain, cakupan vaksinasi terus ditingkatkan. Hingga 6 Desember 2021, cakupan vaksinasi Tabalong telah mencapai 57%. Untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, Tabalong gencar melakukan intervensi stunting. Upaya masif yang dilakukan sejak 2018 berhasil menekan prevalensi stunting hingga menjadi 8,9%. Ini menjadikan Tabalong sebagai terbaik dalam hal percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memeratakan penyediaan infrastruktur air bersih, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan diraihnya predikat sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan. Tabalong menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang berhasil mendapatkan predikat ini. Dari sisi kesehatan lainnya, upaya Tabalong dalam menurunkan angka kesakitan malaria melalui inovasi Gema Bersinar Malaria hingga turun drastis. Inovasi ini bahkan masuk dalam top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik yang digelar Kemenpan RB. Untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, Tabalong turut berpartisipasi dalam program nasional Kampung Iklim dengan pembenahan kawasan permukiman dan perkampungan menjadi ramah lingkungan. Desa Nalui, Kecamatan Jaro berhasil mendapatkan trofi Proklim Utama, sedangkan Desa Tanta dan Kelurahan Sulingan mendapatkan sertifikat Proklim Utama dari Kemen LHK. Di sisi lain, Tabalong juga mendapatkan penghargaan Sasangga Banua dari Gubernur Kalimantan Selatan atas konsistensi dan komitmen dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup berkelanjutan. Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Perumda, berinovasi membeli gabah petani lokal dengan harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat prasejahtera. Inovasi ini berkontribusi pada kenaikan indeks ketahanan pangan dan nilai tukar petani serta menekan inflasi daerah. Inovasi ini juga berkontribusi atas terpilihnya TPID Tabalong sebagai terbaik kedua di tingkat nasional. Inovasi ini juga mengantar Tabalong masuk dalam nominasi 12 besar kabupaten senasional pada Innovative Government Award dari Kemendagri. Di sisi lain, Bupati Tabalong juga mendapatkan penghargaan Lencana Adibakti Tani Nelayan Pratama dari KTNA Nasional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di dunia pertanian dan perikanan daerah. Upaya Tabalong dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai program pemerintahan, seperti pembangunan pasar agribisnis yang menampung hasil pertanian lokal, menyediakan kredit usaha dengan bunga 0% bagi pelaku UMKM, serta memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi masyarakat umum untuk membentuk wirausaha baru. Di tahun ini, Tabalong juga berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya, meningkat pada tahun sebelumnya kategori Madya. Tidak hanya memperjuangkan hak anak, Tabalong juga fokus dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan. Terbukti dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya dari Kementerian PPA. Di sisi lain, Tabalong terus melakukan penyempurnaan pada berbagai inovasi sebelumnya, salah satunya Langsat Manis. Melalui inovasi ini, Pemkab Tabalong menyediakan layanan angkutan gratis yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kini inovasi ini dilengkapi dengan aplikasi pemantau armada sehingga lebih mudah dimanfaatkan masyarakat.
Inovasi Langsat Manis masuk dalam top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik yang digelar Kemenpan RB. Inovasi ini juga menjadikan Tabalong masuk dalam nominasi 12 kabupaten senasional pada Innovative Government Award Kemendagri. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mensejahterakan masyarakat di tengah hantaman pandemi COVID-19 sukses meningkatkan indeks pembangunan manusia. Saat ini IPM Tabalong berada di angka 72,19. Angka ini menjadikan Tabalong berada di posisi ketiga IPM tertinggi se-Kalimantan Selatan. Segala kemajuan yang dicapai untuk mewujudkan Tabalong terdepan, mendukung Kalimantan Selatan maju.